Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan tentang kajian yang dibawakan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, di sini kita akan mencoba untuk ikut menyimak dan mengikuti diskusinya, poin-poin apa yang bisa kita ambil dari serangkaian tanggapan dari berbagai macam pihak tentang riset akademiknya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, ternyata setelah Kiai Imaduddin Al-Bantani itu menyampaikan kajian riset ilmiahnya itu tentang kesulitannya atau belum terkonfirmasinya keabsahan silsilah nasab dari keluarga Ba'alwi berdasarkan kitab-kitab pada abad ke-3, ke-4, ke-5, bahkan sampai ke-10. Yang salah satunya disebutkan kitabnya adalah Asy-Syajaratul Mubarakah, karya daripada Imam Ar-Razi, dan juga Tahdzibul Ansab, karya daripada Al-Ubaidili, dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, poin yang kita bisa ambil dari kajian tersebut yang harus dijawab seharusnya oleh pihak Ba'alwi sendiri itu pertama kita ambil 2 poin. Poin yang pertama, kenapa nama Ubaidillah itu tidak pernah muncul di abad-abad sebelumnya, mulai dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan seterusnya. Nah, kemudian pada abad ke-12-13 baru muncul nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir dari kitab Ar-Raudul Jali yang ditulis oleh Asy-Syaikh Murtadha Az-Zabidi. Nah, itu dari mana referensinya? Syekh Murtadha Az-Zabidi menulis itu. Nah, setelah diteliti oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ternyata ini ada kitab namanya Burqatul Muthiqah, ya, ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Nah, ini Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini adalah salah satu tokoh ulama yang terkenal majdub, katanya itu dari kalangan Ba'alwi. Nah, beliau menulis di kitab ini dan beliau mengakui bahwasanya yang masyhur leluhur daripada para habaib ini di Yaman itu adalah keturunan dari Ubaid, bukan Abdullah, bukan Ubaidillah ya, tapi Ubaid bin Ahmad bin Isa. Udah sampai di situ gitu loh, nggak disambung lagi ke atas, cuman Ubaid bin Ahmad bin Isa gitu. Nah, kemudian Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini dia menelusuri Ubaid bin Ahmad bin Ubaid bin Ahmad ini siapa gitu loh. Kemudian ditelusuri, nah dia menemukan di dalam kitabnya Al-Jundi, di dalam tarikhnya Al-Jundi itu dia menemukan bahwasanya Al-Jundi itu mencatat dalam kitab tarikhnya itu. Nah, Al-Jundi ini adalah ulama abad ke-8. Ulama abad ke-8. Artinya abad ke-8 itu dua abad setelahnya kitabnya Ar-Razi, yakni Asy-Syajaratul Mubarakah. Berarti tidak bisa mengkonfirmasi yang sebelumnya karena ini kitabnya abad berikutnya. Yang dikatakan sumber primer itu adalah kitab yang 1 abad dengan abad yang sebelumnya. Misalkan Al-Ubaidili itu pada abad ke-5, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Ar-Razi Syajaratul Mubarakah itu abad ke-6. Nah, selama tidak ada kitab di abad ke-6 atau ke-5 atau sebelumnya yang bisa mengkonfirmasi itu, maka itu bukan dikatakan kitab primer gitu loh, tapi sekunder semua, karena
kitab-kitab itu menceritakan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir itu baru di abad ke 12-13. Nah, kembali kepada Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, dalam penelitiannya itu, artinya beliau belum menyatakan bahwa beliau ini adalah zuriyahnya Rasul, belum, karena beliau masih meneliti nih, itu loh. Nah, penelitian ini di abad keberapa? Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran itu abad keberapa, gitu loh. Nah, itu kan ulama abad ke-9, gitu loh. Abad ke-9 apa ke-10 gitu ya, gitu. Artinya jauh setelah masanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kemudian beliau itu menemukan kitab Tarikh Al-Jundi. Di dalam kitab Tarikh Al-Jundi itu ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, itu sampai di situ. Nah, maka poin yang kita bisa ambil di sini, poin yang bisa kita ambil di sini, ternyata Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran inilah orang yang pertama kali melakukan penelitian. Siapa sih leluhurnya keluarga Ba'alwi ini? Di mana Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini termasuk bagian keluarga tersebut. Apakah bersambung nasabnya kepada Rasulullah atau tidak, gitu loh. Karena yang masyhur tadi, Ubaid bin Ahmad bin Isa di kalangan masyarakat Hadramut saat itu. Nah, setelah dia menemukan riwayat dari kitab Tarikh Al-Jundi tadi itu, bahwasanya ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, dia mencoba nih, apakah satu orang nih antara Abdullah bin Ahmad bin Isa dengan Ubaid bin Ahmad bin Isa, gitu loh. Nah, maka poin yang kedua itu pertanyaannya, sama tidak nih, satu orang tidak nih antara Abdullah dan Ubaid ini, satu orang apa beda orang, gitu loh. Nah, itu poin yang kedua yang harus dijawab tuh. Nah, jadi poin pertamanya, yang pertama kali menemukan itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Sebelumnya nggak ada gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa di dalam silsilah nasabnya Ba'alwi itu yang dulu namanya Ubaid bin Ahmad bin Isa, kok tiba-tiba berubah menjadi Abdullah bin Ahmad bin Isa dan dinisbahkan kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi, gitu loh. Nah, itu yang menjadi poinnya, gitu loh. Jadi di sini jangan ada narasi bahwasanya Kiai Imaduddin dan timnya itu membenci kalangan para habaib. Enggak begitu. Kalau kita lihat kronologinya dari dulu-dulunya itu kan begini, para habaib ini khususnya yang tergabung di Rabithah Alawiyin itu atau Maktab Daimi Rabithah Alawiyin yang disingkat MDRA itu kan selalu mengklaim bahwasanya mereka itu adalah lembaga nasab tersahih, ya toh. Kemudian catatan silsilahnya itu paling rapi, paling komplit di antara keluarga dzurriyyahnya Kanjeng Nabi yang lain, gitu loh. Nah, sekarang itu diuji apakah benar seperti itu. Kenapa kok timbul keinginan untuk menguji itu? Ya, ini kembali lagi ke analisa kronologi, gitu loh. Karena apa? Karena terlalu banyak, khususnya di akhir-akhir ini, para habaib itu yang mengaku dirinya salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi tidak terkonfirmasi secara akhlak dan etikanya, gitu loh. Nah, itu. Nah, sekarang tinggal dijawab saja nih. Ya, sumber kitabnya itu Burqatul Muthiqah, ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Nah, Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini dalam kitabnya Burqatul Muthiqah, beliau itu menyatakan bahwasanya beliau menganggap bahwasanya apa yang beliau temukan di dalam kitabnya Tarikh Al-Jundi itu orang yang sama
dengan apa yang masyhur di keluarga Ba'alwi itu, bahwasanya leluhurnya Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ini Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini menganggap bahwasanya ini satu orang dengan yang tertulis di Tarikh Al-Jundi, yakni Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah itu. Nah setelah Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini menyatakan itu, maka jadi termasyhurlah sejak abad ke-10 itu sampai sekarang bahwasanya Abdullah yang menjadi Umudur Rijalun Nasab, ya, Umudur Rijalin Nasab, yaitu tokoh tiang nasab dari rentetan silsilah keluarga Bani Alawi itu bersambung kepada Ahmad bin Isa, atau menjadi anak salah satu anak daripada Ahmad bin Isa. Nah itu, tapi di kitab-kitab sebelumnya tidak tercatat. Tercatatnya itu baru di abad ke-9, ke-10. Tapi bukan Ubaidillah, namanya Ubaid dan Abdullah. Ubaid itu pengakuan daripada Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, sementara Abdullah itu hasil penelitian Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran yang dia temukan dari kitabnya Tarikh Al-Jundi. Kemudian di abad 13 berubah nama itu menjadi Ubaidillah. Nah ini yang harus dikaji gitu loh. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan. Nah ada apa nih kok ada perubahan-perubahan begini gitu loh. Nah itu yang harus kita kaji. Kira-kira seperti itu yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan kajian ini bisa membawa manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan khazanah pemikiran dan keilmuan dalam ilmu sejarah dan nasab. Karena memang seru banget ini, kalau kita ikuti seru-seru banget ini gitu loh. Nah cuman masalahnya banyak yang komentarnya negatif. Mari kita jangan berkomentar negatif. Mari kita cari sumber-sumbernya. Kita usaha cari nih di kitab apa, pendapatnya siapa. Kemudian kita adu nih. Nah, kita adu mana yang lebih kuat nih gitu loh. Berdasarkan tahunnya, berdasarkan argumentasinya, dan siapa yang berbicara gitu loh. Nah, kira-kira demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.